Shalom, salam sehat, salam sukacita. Firman Tuhan yang menjadi perenungan untuk khotbah Minggu tanggal 10 Maret 2024. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, menolong kami untuk memahami akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 16 ayat 25 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jawab bacaan firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini. Biarlah firman Tuhan tetap menguatkan setiap kita pribadi lepas pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita pernah mendengar istilah NDE, Near Death Experience, atau pengalaman mendekati kematian. Bagi orang-orang yang pernah mengalami pengalaman mendekati kematian, mungkin merasakan hidupnya saat ini merupakan second chance atau kesempatan kedua. Banyak kasus near death experience disebabkan oleh kecelakaan atau penyakit fase terminal, di mana secara medis seorang itu dinyatakan akan mati, bahkan sudah mati, tetapi ternyata masih hidup. Dalam beberapa kasus mungkin orang yang mengalami pengalaman mendekati kematian akan merasakan trauma, diserang kekhawatiran dan ketakutan. Namun tidak sedikit orang yang justru malah bersyukur karena masih diberikan kesempatan kedua. Berbahagialah kita yang pernah mengalami pengalaman mendekati kematian dan justru bersyukur. Karena pastilah kita adalah orang-orang yang telah berubah atau mengalami turning point dalam hidup. Kita merasa bahwa hidup ini sangat berharga, sehingga dengan kesempatan kedua yang diberikan Tuhan, kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin dan mengisinya dengan versi terbaik kita. Dalam bahan khotbah kita pada kesempatan ini, murid-murid juga akan mengalami pengalaman mendekati kematian. Namun bedanya dengan kita saat ini, pengalaman mendekati kematian itu sudah terlebih dahulu diberitahukan Tuhan Yesus. Walaupun banyak di antara murid Yesus yang tidak mengerti sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan. Yohanes 16 ayat 25 sampai 33 berdasarkan tafsiran Lembaga Kitab Indonesia termasuk ke dalam bagian kedua amanat perpisahan Yesus kepada murid-muridnya. Dimulai dari pasal 15 ayat 1 sampai pasal 16 ayat 33. Bagian ini dibagi ke dalam 4 bagian. Pertama, pasal 15 ayat 1 sampai 17 Yesus mengajarkan tentang pokok anggur yang benar. Kedua, dimulai dari pasal 15 Tuhan Yesus memberitakan tentang penganiayaan yang akan dialami oleh orang-orang percaya. Ketiga, dimulai dari pasal 15 ayat 26 sampai pasal 16 ayat 15. Yesus memberitakan tentang pekerjaan Roh Penghibur yang menguatkan orang-orang percaya. Dan yang keempat, pasal 16 ayat 16 sampai 33. Yesus memberitakan tentang kemenangannya atas kuasa dunia. Alkitab Tebelai memberikan judul perikop Yohanes 16 ayat 16 sampai 33, duka cita yang menuai kemenangan.
Sedangkan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini membagi perikop ini menjadi dua bagian dengan judul kesusahan dan kegembiraan dan kemenangan atas dunia. Dari judul perikop tersirat bahwa apa yang Yesus amanatkan kepada murid-muridnya mengandung dua unsur kehidupan yang bertolak belakang: kesusahan, duka cita, dan kegembiraan kemenangan. Dalam perikop ini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dirinya tidak akan lama lagi berada di antara mereka. Saat lagi Yesus akan mengalami penderitaan dan kematian. Pada saat itu murid-murid Yesus akan tercerai-berai karena ketakutan. Orang-orang percaya akan mengalami duka cita. Dan pada ayat 20, orang-orang percaya akan menangis dan meratap di tengah-tengah kegembiraan dunia ini. Ini mengekspresikan beban penderitaan berat yang akan dialami murid-muridnya. Karena mengalami penganiayaan, penderitaan berat ini lebih jelas digambarkan seperti seorang perempuan yang melahirkan. Near death experience dialami setiap ibu yang melahirkan anak-anaknya. Penderitaan berat di sini tidak hanya dialami murid-murid sesaat setelah peristiwa penangkapan, penyiksaan, penyaliban, dan kematian Yesus, tapi juga dialami oleh orang-orang percaya sepanjang sejarah, di mana para pengikut Kristus dianiaya karena iman percayanya. Namun setelah kesusahan, duka cita, ratapan dan tangisan, akan ada sukacita, kegembiraan, dan damai sejahtera. Keadaan ini dipastikan terjadi karena Yesus telah bangkit dari kematian dan naik ke sorga. Yesus mengalahkan kuasa kematian. Dengan demikian penderitaan seberat apapun tidak mampu mengalahkan kuasa keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Pada ayat 33 Yesus memberikan penguatan kepada murid-muridnya. Jangan melarikan diri dari aniaya. Hadapilah penderitaan dengan ketabahan. Percayalah bahwa Tuhan pasti akan memberikan kebahagiaan sejati. Karena orang-orang percaya sudah bersatu dengan Kristus. Dan Kristus sudah mengalahkan kuasa dunia ini. Saudaraku, pemazmur mengingatkan kita dalam pembacaan Alkitab yang pertama untuk tetap hidup berintegritas. Jangan pernah cemburu dengan keberadaan orang fasik. Judul Mazmur 73, pergumulan orang yang tulus hati, menggambarkan bagaimana pemazmur sangat mengenal Allah yang dia sembah, bahwa Allah itu baik terhadap orang yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Tapi nyaris saja pemahamannya itu terganggu. Ayat 2 dikatakan, hampir saja kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Ketika dia melihat orang-orang fasik yang mengalami kemakmuran, tidak mengalami kesakitan dan kesusahan. Pemazmur cemburu, untunglah pemazmur sadar. Dalam kesusahan hatinya dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Di ayat 16 ada kesempatan merenung untuk masuk ke dalam tempat kudus, untuk memperhatikan kesudahan orang fasik. Kuasa Tuhan menghancurkan mereka. Pelajaran menarik yang bisa kita teladani dari pemazmur ketika dia mengalami penderitaan. Banyak hal yang dia tidak mengerti akan hidup ini. Pemazmur tetap ada di dekat Tuhan. Dia merasakan pertolongan Tuhan. Tuhan memegang dan menuntun tangannya. Pengertian yang baru kembali diberikan Tuhan kepadanya. Sesungguhnya siapa yang jauh dari Tuhan, yang tidak setia kepada Tuhan akan binasa. Oleh karena itu belajar untuk setia kepada Tuhan dan melakukan perbuatan yang menyenangkan hatinya. Tema pada Minggu Passion kelima ini adalah tetap bersuka cita di tengah penderitaan. Tema ini sesuai dengan Minggu Letare yang artinya bersukacitalah. Invocatio, bersukacitalah, bersorak-sorailah, bergiranglah. Mengapa kita harus tetap bersukacita di tengah penderitaan? Pertama-tama, firman Tuhan pada kesempatan ini mengajak kita untuk mengimani apa yang Yesus katakan, bahwa kuasa-kuasa dunia ini telah dikalahkan oleh kuasa Yesus dalam kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Yang kedua, penderitaan yang kita alami saat ini belum bisa dikatakan sebagai near death experience. Dalam hal ini kita patut bersyukur, tetapi harus tetap waspada. Karena pengalaman mendekati kematian dapat sewaktu-waktu terjadi. Bukankah penderitaan adalah konsekuensi logis dari pilihan beriman kepada Kristus? Dan yang ketiga, melalui penderitaan iman kita teruji. Iman kita semakin kuat, semakin dimurnikan. Sebagaimana peribahasa karo, kini seran kite-kite kusijore. Atau padanannya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Hidup beriman dalam Tuhan harus mau berproses, tidak bisa instan. Melalui berbagai macam penderitaan, pergumulan, tantangan, kita semakin merasakan kuasa Tuhan. Hingga akhirnya kita mampu bersaksi tentang kasih setia Tuhan.
Oleh karena itu tetaplah bersukacita dalam penderitaan yang kita alami. Tema mengatakan tetap bersukacita di tengah-tengah penderitaan bukan maksudnya kita tertawa-tawa, cengil kata Wari Paksape. Tapi tetap kita mampu bersyukur, jangan tenggelam dalam kesusahan kita sendiri. Tetap beraktivitas sehingga kita tetap hidup dan menjadi berkat bagi banyak orang. Lakukan apa yang benar, yang baik menurut kehendak Tuhan. Terpuji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, berkati kami. Berikan kekuatan untuk kami mampu melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.